mengenai favorit surat itu ada nggak? Favorit surat saya, aduh susah kalau ditanya favorit karena Quran tuh beautiful gitu. Indah banget gitu. Tapi mungkin ya, yang ini saya selalu mau ngomongin kemana-mana, saya selalu ngomongin poin ini sih. 6.236 ayat Quran, kalau diperes itu cuman keluar kata takwa, Mbak. Karena Quran itu cuman mau berbicara tentang esensi ketakwaan. Dan takwa itu kalau mau diperes cuman ada 3 aja. Ini mungkin orang yang dengar saya ngomong gini tuh bosen banget. Tapi kalau nanya favorit, ya ini yang akan jadi fundamental saya untuk cerita tentang Quran. Karena ya, sorry nih ya, puasa itu jembatan. Dari iman menuju takwa. Berarti orang iman pasti takwa nggak? Belum tentu dong. Belum tentu. Makanya agar kamu bertakwa. Benar. Betul nggak? Orang sholat rajin belum tentu takwa. Orang umroh rajin belum tentu takwa. Makanya nggak ada statement Quran yang mengatakan bahwa yang mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Yang rajin tahajud. Nggak ada. Tapi yang takwa. Berarti semua ritual itu hanyalah jembatan menuju takwa. Betul. Jadi kalau boleh saya sebut yang paling favorit dan ini yang menjadi fundamental, itu Ali Imran 134. Disitulah ciri-ciri orang bertakwa gitu. Ali Imran 134 ya. Kenapa tuh Kang? 1. Orang yang bertakwa adalah, contoh, kita kalau puasa, targetnya takwa. Berarti kan bukan urusan gak makan gak minum. Betul? Kenapa kita gak makan gak minum? Ya karena perintah kan. Pasti. Tapi kan ada fundamental takwanya dong. Oh, mengosongkan diri ya? Ya oke. Tapi kan harus relate nih sama si takwa. Betul nggak? Iya. Nah, si takwa yang nomor 1, sedekah baik lapang maupun sempit itu nomor 1. Jadi sorry nih ya, mau puasa rajin, umroh rajin, haji, terserah deh. Sholat kayak tahajud, tapi pelit, lu nggak takwa aja udah. Karena indikator parameternya adalah melekat atau melepas. Berarti semua ritual mengajarkan kita untuk melepas. Detachment. Dapat ya? Berarti pertanyaan saya adalah, kenapa waktu puasa saya nggak makan, nggak minum? Itu bukan urusan melaparkan diri, bukan. Tapi, saya punya hak makan, karena saya pengen jadi orang takwa, saya tidak mengambil hak makan siang saya kasihin ke fakir miskin. Itu nilai dari puasanya. Jadi sorry nih ya, kalau orang abis sahur ketiduran terus pas bangun, langsung pertamanya mikir, nanti buka pakai apa ya? Udah pasti susah takwa aja. Kalau baru bangun aja udah mikir makan apa. Tapi kalau orang takwa, begitu bangun tidur, mindsetnya adalah, jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin mana ya? That's it, takwa. Artinya apa? Saya nggak makan, saya nggak minum, tapi saya mau memberikan tidak makan dan tidak minum saya mau alirkan ke fakir miskin gitu. Jadi jangan sampai makan ditahan, minum ditahan, ngasih juga ditahan gitu. Nah itu yang Nabi Muhammad bilang, oh ini cuma tipikal dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena dia nggak nyampe ke esensi ketakwaannya gitu. Sampai speechless gua. Jadi di saat kita orang yang hebat itu, dia saat lapang, dia bisa menahan diri. Saat susah, dia bisa memberikan yang terbaik. Pasti. Ya artinya baik lapang maupun sempit, itu ada kontribusi gitu. Sorry ya Mbak, kenapa orang miskin tetap miskin? Karena dia melupakan hukum terima kasih. Dia lupa kalau dia terima, dia perlu ngasih gitu. Karena ada hukum perputaran. Karena kalau nggak muter, ya kita mau dapat apa sih kalau kita orang nggak ngasih? Kita hanya akan mendapatkan sesuatu yang kita beri. So kalau orang sulit memberi, dia pasti sulit menerima. Makanya mental miskin tuh ada di sini nih. Ya gua udah susah, ngapain gua nolong orang? Justru kalau kamu lagi susah, tolong orang. Maka kamu akan pasti perputarannya dapat. Kenapa? Hukum perputaran nggak mungkin lepas di semesta raya ini gitu. Karena semesta membaca identitas kita. Karena semesta tidak melihat rupiahmu, tidak melihat dolarmu, tapi semesta melihat sikap hatimu ketika melakukan. Percuma kamu juga beri, tapi di sininya masih... Nggak percuma juga sih, tapi kan yang penting keluar juga. Tetapi gitu. Value-nya, concern-nya pada konteks yang namanya si sikap hati gitu. Makanya ketika aku ngasih, aku akan terima. Makanya terima, kasih, dia akan muter gitu. Artinya apa? Kita belajar untuk nggak melekat gitu loh. Karena yang paling bahaya dalam hidup ini adalah attachment.
Sumpah ini kok nyambung ke pertanyaan berikutnya. Bisa gitu kok merintih, sumpah. Nih, aku bilang gini di sini ya. Pastinya frekuensi dan keimanan naik turun. Bagaimana Kang Abu menjaga stay kepada konstan istiqomah dan berkesadaran bahwa kita ini bukan tubuh, pikiran, dan perasaan. Nyambung kan? Iya, ya poinnya latihan untuk menyadari hukum ini gitu. Makanya kenapa disuruh puasa gitu. Dan puasa tuh bukan barang baru loh Mbak. Orang-orang terdahulu, semua agama ada puasanya.